Masyarakat luas di Indonesia khususnya di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Jabodebek, telah lama menantikan beroperasinya Light Rail Transit, LRT, Jabodebek, ditambah lagi sudah lama terlihat konstruksi bangunan LRT sudah jadi dan beberapa rangkaian LRT sudah berjalan mondar-mandir di jalur lintasan elevated mulai dari stasiun Harjamukti Cibubur, Cawang, Duku Atas sampai Bekasi Timur. Nah, kapan kita dapat menaiki LRT Jabodebek canggih yang beroperasi secara driverless tanpa seorang masinis dan merupakan produksi buatan Indonesia tersebut? Sebelum menjelaskan kapan beroperasinya, maka perlu diceritakan sedikit ke belakang, flashback, mengenai LRT Jabodebek ini. Flashback lompatan teknologi di Indonesia. Apakah kita masih ingat atau mengetahui peristiwa dulu saat peluncuran satelit Palapa pada tanggal 9 Juli tahun 1976 yang menjadi momen tonggak kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia dan kemudian diperingati sebagai Hari Satelit Palapa? Peluncuran satelit itu dilakukan dengan roket Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Indonesia menjadi negara keempat yang telah memiliki satelit sendiri. Sebelumnya ada Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat. Indonesia pun menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki dan mengoperasikan sendiri satelit komunikasi domestik. Lalu, di bidang dirgantara saat penerbangan perdana pesawat pertama pesawat N250 buatan anak bangsa di Bandara Hussein Sastranegara pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 di Bandung. Pesawat N250 merupakan pesawat pertama yang diproduksi Indonesia dan dirancang oleh mantan Presiden ketiga Republik Indonesia, Prof. B.J. Habibie. Pesawat ini diproduksi oleh IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Saat ini IPTN berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia, PTDI. Pesawat penumpang sipil N250 tersebut dibuat untuk mengangkut penumpang dengan kapasitas 50-70 penumpang. Dan tak lama lagi kita akan menyaksikan lompatan teknologi lagi, yaitu LRT Jabodebek, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional, PSN, dengan total investasi Rp 32.5 triliun, memiliki panjang total 42,1 km yang diproduksi oleh anak bangsa. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 9 September tahun 2015 oleh Presiden Jokowi. Tahap pertama LRT Jabodebek terdiri atas 3 lintas pelayanan, yaitu lintas pelayanan Cawang Cibubur, Cawang Duku Atas, dan Cawang Bekasi Timur dan pembangunan tahap selanjutnya untuk lintas pelayanan Duku Atas Palmerah Senayan dan pembangunan Cibubur Bogor, serta Palmerah Grogol. Dalam peninjauan ke stasiun LRT TMI dan stasiun Harjamukti, Cibubur pada tanggal 9 Juni tahun 2021, Presiden menyampaikan agar pada saat nanti beroperasi, LRT dapat diintegrasikan dengan moda transportasi umum lainnya seperti Transjakarta, Komuter Line, MRT hingga yang terbaru kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam rangka memenuhi komponen dalam negeri dengan ekosistem industri kereta api nasional bagi LRT Jabodebek telah dikedepankan sinergi antara BUMN dan perusahaan lokal, desain, engineering, dan manufaktur sarana LRT Jabodebek dikerjakan oleh PT Inka, Persero, dan bekerja sama dengan industri dalam negeri lainnya seperti PT Len Industri, Persero, serta berkolaborasi dengan perusahaan top multinasional di bidang teknologi dunia untuk mendukung sistem persinyalan dan memastikan bekerjanya Operation Control Center, OCC, LRT Jabodebek. Pusat operasi dan kontrol ini menggunakan perangkat teknologi tinggi untuk mendukung sistem operasi dan persinyalan LRT Jabodebek secara maksimal. OCC dimaksud berfungsi sebagai monitoring sistem persinyalan, power system, dan pusat telekomunikasi berbasis CCTV. Dari sisi struktur bangunan Museum Rekor Indonesia, MURI, beberapa saat lalu telah memberikan catatan rekor MURI kepada PT Adi Karya Terbuka, yang telah mencatatkan rekor baru atas 2 rekor MURI pada proyek LRT Jabodebek, yaitu pertama untuk pembangunan kereta box beton lengkung bentang longspan yang berada di Jalan Rasuna Said dan di Jalan Gatot Subroto, Kuningan dengan bentang terpanjang membentang 148 meter dengan radius lengkung 115 meter yang menggunakan beton seberat 9.688,8 ton dan kedua rekor pengujian axial statistik loading test pada pondasi Boret Pile dengan beban terbesar di Indonesia. Sementara perancang jembatannya yaitu Arvila Delitriana beserta tim dari Institut Teknologi Bandung, ITB, berhak mendapat hak intelektual atau paten atas properti jembatan lengkung tersebut.
Kehadiran LRT Jabodebek membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, antara lain, 1. Tersedianya alternatif moda transportasi massal yang lebih efisien dan modern, 2. Perbaikan kinerja sistem jaringan transportasi, 3. Berkurangnya kemacetan, emisi, penggunaan BBM dan penghematan waktu perjalanan, 4. Tersedianya lapangan pekerjaan baik pada saat pembangunan proyek maupun saat pengoperasian, 5. Potensi pengembangan kawasan baru, pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun, 6. Menumbuhkan peluang usaha khususnya UMKM yang dapat menimbulkan multiplier effect, 7. Menambah image positif Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengoperasikan LRT berbasis teknologi Grade of Automation, GOA, level 3, 8. Pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan 9. Potensi penerimaan negara baik langsung maupun tidak langsung.